Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kita dan hoax. Adapun firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sekalipun belum tentu 100% benar, namun ada baiknya Anda gunakan kompas.com, detik.com, atau okeson.com sebagai pembanding apakah sebuah berita yang Anda terima via medsos seperti WhatsApp adalah berita yang benar-benar terjadi atau tidak. Paling tidak, jika itu muncul di situs-situs di atas, maka pihak situs itulah yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Segala tulisan tentang presiden, mantan presiden, Kapolri, tokoh masyarakat, artis, kesehatan, dan sebagainya yang beredar di WhatsApp sebagian besar adalah tidak benar, alias hoax. Hoax itu seperti hantu, asalnya dari mana kita tidak tahu. Bisa bikin takut, tapi sulit dikendalikan. Belakangan ini berita WhatsApp kita dijejali dengan hoax. Tanpa pikir panjang, kita forward kemana-mana. Padahal belum tentu beritanya benar. Seringnya kita sudah tidak mau baca lagi dan langsung diteruskan saja. Segala bentuk berita terusan kebanyakan tidak kita baca, apalagi dicek kebenarannya. Apalagi saat-saat di mana sedang terjadi kontestasi pilpres, pilgub, ataupun pileg. Semua rakyat saling membisiki, saling mengirimkan berita-berita yang belum tentu benar. Kita hanya menjadi target berbagai berita yang tergolong hoax. Bagaimana berita yang hanya membuat orang jadi panas hati dan khawatir, baik berupa fitnah maupun keterangan yang tidak benar atau fiktif, atau berita yang dipelintir. Herannya, kita bisa lebih percaya pada apa yang tersebar via medsos daripada akal sehat kita. Sampai-sampai tensi politik bangsa kita bisa ikut meninggi gara-gara hoax. Menurut pernyataan Kapolri di salah satu siaran televisi, bahwa meneruskan hoax dapat dipidana. Bagus juga menurut saya, supaya kita tidak sembarangan mengirimkan berita-berita tentang seseorang yang belum tentu beritanya benar. Apalagi sebagai seorang Kristen pengikut Kristus, kita tidak boleh ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita harus hati-hati untuk hal ini. Hoax diproduksi oleh orang-orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Kadang-kadang tujuan itu hanya sebagai pemuas kebencian dan ketidaksukaan. Ada juga yang didasari pada kesalahan informasi, tapi dia senang mempublikasikannya. Atau barangkali memang disuruh dan dibayar untuk membuat hoax guna tujuan politik, bisnis, ataupun ada agenda-agenda lainnya. Saran kami adalah kita jangan gampang meneruskan berita yang sifatnya provokatif dan belum tentu benar isinya. Satu kali urusan seperti ini bisa membahayakan kita juga, lalu merepotkan orang yang kita kirimi berita itu, karena berita yang panjang akan memenuhi WhatsApp teman-teman kita.
Jika memang kita bermaksud untuk meneruskan suatu berita, luangkanlah waktu terlebih dahulu mengeceknya ke situs-situs di atas. Jika Anda tidak punya waktu untuk mengeceknya, tidak usah meneruskan berita-berita apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, teruslah ingatkanku agar tidak mudah tergoda untuk meneruskan berbagai berita yang belum jelas akan kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hanya dalam kasih-Mu, Tuhan, hanya saja padamu, Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu, Tuhan, hanya saja nama-Mu, Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Hanya dalam kuasa-Mu, Tuhan, hanya saja nama-Mu, Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa.